Lagi rame di medsos terkait dengan kunjungan kemarin artis ibu kota Prilly Latuconsina. Bolsel Fishing Club Joy Strike. Yeay. Tapi jorannya ini saya yang pegang. Saya jorannya Mbak Prilly ini saya pegang. 2 kali digoyang, dihantam sama mata bongsang. Itu strike. Ini strike. Double strike ini. Ya udah diganti aku joran aku. Baterai GoPro. Aku ganti joran. Nah, terus kita jemput dia di Desa Pangia dan Desa Soputa. Kalau bisa tahu di Desa Pangia, antara Desa Pangia dan Soputa itu Prilly lagi ngapain di situ? Nunggu ya? Iya, nungguin kita. Kan dia mau dive sama mancing. Oh, berarti sebelumnya dia dive dulu. Iya, dia dive dulu. Nah, ini yang baru-baru lagi viral ini. Bahkan saya lihat di percakapan media sosial yang angler yang katanya pro. Katanya dia pro sih. Terus udah masuk di medsos nih, dia tangkap salah satu ikan yang dilindungi ya, bisa dikatakan shark lah. BFC sendiri menanggapi ini seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast Suara NATO, berjumpa lagi dengan saya Andrika Hasan. Ya, kali ini kita masih podcast outdoor dengan salah seorang tamu yang menurut saya ini spesial, berbeda dengan tamu-tamu sebelumnya yang hadir di podcast kita. Dan kita akan podcast ya berbicara santai tapi serius terkait dengan bagaimana keindahan laut yang ada di Bolamondo Selatan. Ya, lebih spesifiknya terkait dengan dunia mancing. Bersama saya sudah ada Ketua Bolsel Fishing Club, Kakak Agus Polamolo. Selamat malam, Kakak Agus. Malam juga. Malam Ketua. Ya. Alhamdulillah. Jadi kita akan berbicara banyak bagaimana terkait dengan, karena kita Bolsel ada daerah pesisir, tentunya sepanjang pesisir pantai itu laut. Dan bagaimana tidak hanya keindahan, di samping ada spot untuk diving, tapi juga ada spot-spot untuk bagaimana untuk mancing. Tidak hanya dari pemancing lokal, tapi juga Bolsel sudah mendapat kunjungan dari pemancing-pemancing dari luar Bolsel, bahkan internasional. Saya ingin membuka salah satu kata dari seorang penulis dan juga mantan senator dari negara Chili. Dia mengatakan seperti ini: "Aku membutuhkan lautan sebab ia memberikan pelajaran padaku." Nah, jadi kita akan gali, kita akan ngulik begitu banyak informasi dari Pak Ketua BFC. Nah, ini saya mulai dengan pertanyaan pertama, Pak Ketua. Hari ini santai saja. Lagi rame di medsos terkait dengan kunjungan kemarin artis ibu kota Prilly Latuconsina. Jadi sampai dengar-dengar jadi fenomena di banyak lady angler, pemancing-pemancing wanita bermunculan. Ini ceritanya gimana ini Pak Ketua? Sampai tiba-tiba Prilly bisa nongol di Bolsel. Ya, alhamdulillah. Kalau saya sih sesama artis ya. Mantan maksudnya. Mantan. Jadi memang Mbak Prilly ini itu memang kita sudah pantau beberapa bulan. Sudah beberapa bulan sudah terjun di dunia mancing juga. Ya. Kita lihat di IG-nya. Memang sudah ada pemberitahuan di saya bahwa ada tes spot mancing di Bolamondo Selatan. Kebetulan juga kemungkinan dia akan ke daerah tetangga melihat hiu paus, terus mancingnya di Bolsel. Nah, dikabarin ke saya sudah dipastikan bahwa dia akan datang itu satu minggu sebelum. Tapi oleh manajer atau asistennya itu katanya mau dirahasiakan. Makanya itu teman-teman mancing juga saya kasih tahu, sudah post-post di grup mancing kami, tapi saya tidak respon karena memang dirahasiakan kedatangan Mbak Prilly ini. Di hari Jumat itu memang kita sedikit terlambat nyampe dia sudah ada, kita sedikit terlambat memang karena ada sesuatu halangan, sesuatu lain hal, lagi ambil minyak apa. Nah, terus kita jemput
Dia di Desa Pangia dan Desa Soputa. Kita jemput di situ bersama. Itu kalau bisa tahu di Desa Pangia, antara Desa Pangia Soputa itu Prilly lagi ngapain di situ? Nunggu ya? Iya, nungguin kita. Kan dia mau dive sama mancing. Oh, berarti sebelumnya dia dive dulu? Iya, dia dive dulu. Dive dulu di Gorontalo, baru dive di Bolsel. Terus mancing. Ketika dia nyampe itu sebenarnya mau mancing dulu. Tapi kan saya bilang jamnya belum tepat. Jam makan ikan itu dia kalau bukan pagi, sore sama malam. Sempat dia juga tawarin, dia sampaikan ke saya, kita mancing malam yuk. Tapi tidak diizin oleh manajemen mungkin. Oke. Kalau boleh tahu dia dive-nya di mana itu? Lokasi dive di Bolsel? Di pertama dive itu di lokasi Soputa, ada 2 kali turun, terus di Mahena di Transpatoa. Transpatoa. Spot andalan Bolsel itu ya? Iya, Barakuda itu. Ya, Barakuda Point. ya. Okay. Sempat di Hajar Timur sih, ombak timur, tapi memang nyalinya luar biasa ya? juga luar biasa. Perempuan tapi nyalinya memang sempat dihantam badai. Nggak takut? Lanjut? Kita lanjut ke habis diving di Soputa, kita mancing sekitar 15 menit. Ada dimakan tapi mocel pertama itu. Terus kita pas badai timur datang, kita lanjut ke Mahena, ke spot diving Mahena di Barakuda Point kalau nggak salah itu. Terus saya bilang, iya mending dive dulu, terus jam 4 naik. Jam 4 naik, saya pas mereka dive saya cek spot kan, saya nggak ada spot sebenarnya di situ, cuman cari-cari, kebetulan kapalnya ada alat untuk cari spot kedalaman, dapat di sekitar 250-300 meter. Saya sudah sampaikan ke mereka bahwa jam 4 itu harus naik karena kita mau mancing. Insya Allah dapat. Pas jam 4 tepat itu mereka naik. Saya coba bawa. Kejadiannya begini, saya bawa di 250 meter itu, tali pancingnya itu atau sinar PE-nya itu nggak nyampe, makanya saya suruh pakai joran saya. Oh begitu? Pakai joran saya. 2 kali digoyang, dihantam sama mata bongsang. Tapi jorannya ini saya yang pegang. Saya jorannya Mbak Prilly ini saya pegang. Mata bongsang ini ikan ya? Iya, mata bongsang ini jenis ikan ya? Laut dalam. 180-an sampai dengan 500 meter. Kebetulan kita mancing di 250 meter sampai 300 meter. Kejadiannya itu, dia kan pakai joran saya sudah strike, tapi dia merasa nggak nyaman dengan joran yang dia pakai. Iya, karena nggak ada pengatur PE-nya. Ya. Jorannya ini saya pegang, terus saya goyang, dapat, makanya dia ambil lagi jorannya. Iya. Sebenarnya dia sudah yang beredar di video itu ya. Iya, itu. Sebenarnya dia sudah dapat mata bongsang dengan set tackle yang overhead itu, OH itu, yang punya saya. Tapi kebetulan jorannya juga dapat, yang saya pegang dapat, makanya jadi saat itu kita triple strike saat itu sama triple strike. Iya, sama asistennya itu. Asisten, ketua sama Prilly. Iya. Itu jenis ikan apa saja yang didapat kemarin? Cuma 2 jenis ikan, cuma laut dalam saja, mata bongsang sama barakota. Oke. Yang saya dengar itu lagi jadi perdebatan di dunia maya. Ya. Memang ketua kemarin itu termasuk saya sendiri melihat bagaimana potensi kalau laut Bolsel kita tidak usah tidak usah kita perdebatkan. Memang banyak spot-spot itu. Cuman ketika Prilly datang, itu perbincangan media sosial itu positif sekali dan datanya Prilly, termasuk ketua juga. Saya rasa bahkan viral, sangat viral, dan kemudian ini membagikan juga banyak artis ibu kota yang Prilly merupakan salah satu artis yang papan atas juga yang bisa sampai datang ke Bolsel. Nah ini kalau menurut ketua terkait mancing ini, kira-kira di Bolsel ini kan bisa dikatakan garis pantai kita ini kan banyak orang beranggapan bahwa Bolsel itu adalah daerah yang kaya dengan potensi baharinya. Ya, di mancing sendiri, kira-kira gimana potensi ikan yang ada di Bolsel ini? Potensi ikan, alhamdulillah, potensi ikan yang ada di Bolsel itu sama dengan daerah-daerah lain. Berbagai macam jenis ikan, mau kerapu, mau mata bongsang, mau kalau bahasa daerah itu cakalang batu dogi. Masuk barakota itu. Barakota, iya, barakuda. Ya alhamdulillah semua jenis ikan ada di Bola Monda Selatan. Itu ada musimnya atau bagaimana cara? Ya musimnya itu musim teduh. Kalau musim teduh pasti ada dia. Pasti ada ya? Iya. Gitu ya? Nah, kalau musim ombak ya pasti tidak ada.
kita lari itu. Ya. Luar biasa. Nah, ini banyak mungkin sahabat podcast Suara NATO belum bisa membedakan karena ini sekarang dunia mancing. Kalau di zaman saya waktu kecil dulu, lihat mancing itu pakai bulu. Itu kita tahu cuma mancing Bulu atau cuy. iya bulu cuy kalau kita sebut di sini, atau kita buang pakai tali pancing biasa aja langsung polos begitu. Nah, pemancing yang sering didengar adalah pemancing tradisional dan pemancing profesional. Ini bisa dijelaskan gimana atau perbedaannya seperti apa supaya sahabat podcast Suara NATO juga bisa tahu nih. Itu sih sebenarnya sama, cuma keluarnya dari angler dan istilah keren kita kan. Ya. Kalau pemancing profesional ini, pemancing sebenarnya yang lebih profesional itu nelayan itu. Nelayan itu ya, Iya. yang kerjanya Kalau mau mencari dibilang turun ke lebih laut, ya. profesional mereka, karena mereka nggak takut dengan apapun. Pokoknya kalau nggak ada beras di rumah turun. mau laut, mau angin Iya. timur barat. Iya, mau timur, barat, selatan, apapun. Kalau mereka turun. Kalau kita nggak, lihat cuaca dulu. Lebih profesionalnya mereka daripada kita. Ya. Cuman membedakan itu, kenapa dia menjadi profesional, ini menjadi profesional, ini menjadi tradisional. Karena begini, kita kalau kayak kita Bolsel Fishing Club itu, kita sudah pakai alat-alat yang modern. Modern, oh oke. Iya, Mungkin alat bedanya di modern. situ ya. Iya, alat-alat modern. Seperti set joran, set tackle, mulai dari apa? Joran, reel, tali PE, Ya. umpan-umpan yang tiruan dari timah itu, dari apa? Kayu. Nah, itu makanya kita dikatakan pemancing modern. Padahal kalau mau dipikir yang lebih dari profesionalitas ya mereka nelayan itu yang ya profesional. memang pekerjaannya mereka nelayan. iya. Oke. Mereka lebih profesional. Ya, ini Pak Ketua, untuk alat-alat sendiri ada bahasa gaulnya tackle mancing. Saya juga kurang paham nih, tapi ya kebetulan di lokasi podcast kita ini owner Pak Barata Prabowo Asmong ini ya juga yang bisa dikatakan modern. Dagato Fishing Dagato Store. Fishing Store ya. Jadi kan kalau contoh alat-alat modern itu kan profesional dan tradisional pun bisa menggunakan. Nah, membedakan itu di mana antara pemancing profesional dan tradisional walaupun menggunakan alat pancing yang modern. Kita di kalangan angler itu, kalangan pemancing itu dia mengistilahkan sendiri ini profesional, ini tradisional karena sudah melihat yang profesional. Kita sudah membagi, teman-teman itu sudah membagi bahwa profesional itu yang pakai alat-alat mancing modern. Kalau tradisional itu yang pakai mancing handline, pakai tangan. Padahal kalau dipikir mereka juga bisa. Mereka bisa pakai alat pancing modern tapi mereka dengan handline. Misalnya umpan, mereka bisa pakai. Nah, cara mainnya juga saya rasa sama, cuma kan kita pakai joran. Berarti kalau bisa saya simpulkan, mereka yang turun di laut yang mungkin bermalam atau itu bisa dikatakan mereka tradisional atau tidak bisa dikategorikan begitu? Enggak. Profesional atau? Kalau mau turun malam juga, kita juga kan biasa mancing malam. Ya. Enggak juga kalau siapa yang turun malam dia dikatakan profesional, siapa yang Atau dari cara tangkapnya, mungkin dengan alat pancing. Iya, ini membedakan itu Cuma di situ tackle, saja? iya, set tackle saja. Emang dipakai yang dipakai oleh pemancing pro yang ini dia, yang dipakai pemancing tradisional yang ini. Tapi cara tangkapnya saya rasa sama. Cuman kan kita pemancing pro itu sudah dipermudah dengan alat. Misalnya kita mancing di kedalaman, kan itu kadang memang sudah tidak dijangkau oleh nelayan atau pemancing tradisional. Misalnya kedalamannya sudah 300-400 kan tidak mungkin mereka mancing ke dalam itu dengan memakai handline. Nah, ini terkait dengan jabatan ketua sebagai pimpinan atau ketua di Bolsel Fishing Club. Nah, Bolsel Fishing Club ini kalau boleh tahu berdirinya sejak tahun berapa dan pendirinya siapa aja? Terus ini organisasinya ini tujuannya apa? Ya, alhamdulillah Bolsel Fishing Club itu berdiri di tahun 2018, 1 April 2018 dan alhamdulillah sudah langsung dibuat akta notaris dengan kepengurusan. Sudah ada akta notaris ya. Jadi ketua, sekretaris, wakil bendahara semua sudah lengkap dengan ketua, wakil ketua, sekretaris sama bendahara. Nah, di ketua dan diketuai oleh saya sendiri. Terus ya wakil ketua Prabowo Asmongin, sekretaris oleh saudara Sapri Ibrahim. Terus bendahara
Mulia di Lalangko. Dan itu sudah berdiri sudah berapa tahun ya? 2018 berarti sudah Hampir 4 tahun ya. 5. Hampir 5 tahun. Oke. Iya, Nah, tujuan berdiri tahun organisasi ini? Tujuannya itu jadi kita di sini pertama kita itu di sini belum ada yang pakai istilahnya pro tadi. Ya. Kayak pro. Makanya kita perkenalkan bahwa kita ini yang akan memulai ini, dikasih kenal sama nelayan-nelayan lokal. Begini cara mancing yang melingkungan. Terus ada yang mengambil ikan yang sudah berlebihan, kayak pengeboman itu kan memang itu yang cara mancing yang Merusak ya? Iya, merusak. Oke. Nah, ini saya tertarik dengan tadi disampaikan cara mancing yang dilakukan dengan cara mengebom itu. Nah, ini kan terus terang kasus ini pernah ada di kita. Iya. Kalau tidak salah terjadi di daerah bagian timur ya. Nah, kira-kira organisasi ini kan tentunya dibuat tidak hanya sekedar kumpul-kumpul para angler, tapi juga bisa memberikan sumbang secara positif dalam artian edukasi juga terhadap nelayan mungkin atau masyarakat terkait dengan bahwa begini loh cara tangkap ikan yang benar, bahwa pengoboman itu tidak dilarang atau tidak dibenarkan ya. Tentu merusak terumbu karang dan seterusnya. Nah, keterlibatan BFC sendiri terkait khusus ini seperti apa? Alhamdulillah juga kebetulan juga saya tugasnya sebagai PNS juga di Dinas Perikanan. Jadi memang ada keterkaitan dengan hal ini. Ada beberapa kasus yang memang sudah terjadi di bagian timur itu. Kami dari dinas juga sudah menindaklanjuti, sudah melaporkan itu dia karena kewenangan itu kan tidak ada di kita untuk melarang. Kalau melapor saya rasa masih bisa kita lapor ke provinsi. Kalau untuk melarang marahi mereka, takutnya kita juga yang dikasih bom itu. Kalau sudah terjadi, pasti kan ada langkah yang diambil. Mungkin langkah hukum atau seperti apa? Memang sudah beberapa Artinya kali didapat ketika mungkin orang pada saat sudah beberapa tahun lalu itu saya sudah laporkan. Sebelum saya di Dinas Perikanan itu saya sempat laporkan. Tapi ya apa daya kekuatan saya juga enggak cuma sekedar melapor. Sempat juga saya bikin di video YouTube itu. Ada di YouTube Bolsel Fishing Club itu dia. Tersangkanya itu maksudnya sudah ada ciri-cirinya, perahunya sudah dapat, baru orang-orangnya orang mana. Itu menjadi kewenangan siapa sebenarnya? Itu kewenangan provinsi. Kalau kewenangan kabupaten itu Dinas Perikanan kabupaten itu kewenangannya sudah tidak ada untuk laut. Makanya itu di kabupaten itu sudah tidak ada Dinas Kelautan dan Perikanan. Tinggal perikanan saja. Makanya kewenangan itu 0, berarti kalau ada kasus sifatnya by laporan saja ya? Iya, laporan. Kita Dinas Perikanan Kabupaten. Termasuk yang menindaki juga dari provinsi juga? Iya. Semacam ada pengawasan begitu? Iya. Kita lapor, kita sudah lapor ke Dinas Provinsi, PSDKP, tapi kita menunggu tindak lanjut mereka. Ini sekarang ini kita menunggu tindak lanjut. Cuman kalau memang mau bukti itu saya rasa sudah cukup lama bukti saya itu yang ada di di YouTube itu, YouTube Bolsel Fishing Club itu. Saya sudah taruh di situ. Ya, gitu. Karena memang kalau terjadi pengeboman terus terumbu karang, apalagi kita banyak spot-spot diving ya. Iya. Apalagi itu makanya merusak dan itu butuh memang waktu yang lama. Rusak semua, diving rusak, mancing rusak. Ya, benar-benar sekali. Iya. Nah, ini yang baru-baru lagi viral ini, bahkan saya lihat di percakapan media sosial di Facebook itu ada bisa dikatakanlah oknum yang angler yang katanya dia pro sih, terus udah masuk di medsos nih, dia tangkap salah satu ikan yang dilindungi ya, bisa dikatakan shark lah ya. Shark. Ya, itu ikan yang menurut saya setahu saya itu ikan dilindungi yang tidak boleh ditangkap. Ini pemahaman ini saya, mungkin kalau saya keliru tolong diluruskan. Nah, BFC sendiri menanggapi ini seperti apa? Ketika itu ditangkap, kemudian dipublikasikan, bahkan seakan-akan ini menjadi kebanggaan. Padahal kan kalau secara tidak sengaja ketika itu ditangkap harus dilepaskan kembali mungkin langsung ya. Jadi persoalan ini memang jadi dilema bagi kita kan. Kita di Bolsel sini ada diving, ada mancing. Tapi kita begini, pemancing juga begini. Kita tidak ada target ikan itu. Iya, kan kita tidak tahu mau dapat ikan apa kan. Kita tidak ada target ikan itu. Pokoknya kalau memang dapat kita lepas.
Kita nggak target ikan, target ikan yang dilarang itu nggak ada, karena kita sudah tahu jelas. Kebetulan juga saya di Dinas Perikanan, alhamdulillah saya sudah sedikit mengetahui ikan-ikan apa yang tidak boleh ya? Tidak bisa ditangkap. Kalaupun tertangkap segera dilepaskan. Kalau memang saya juga pernah dapat itu, tapi pas dia mau naik lepas sendiri. Sudah lepas sendiri, sudah lepas sendiri. Saya pernah dapat. Ada beberapa teman juga. Itu berarti shark itu masuk kategori ikan yang kadang-kadang juga ya? Iya, memang dia jarang makan. Jarang ya. Beruntung itu, memang kalau saya lihat perdebatan mereka itu memang dia beruntung dapat ikan itu, karena luar biasa. Tarikannya itu luar biasa, luar biasa. Oh, kalau ketika dapat ikan sampai habis PE itu. Biasa kalau memang habis PE, habis tenaga, memang luar biasa. Iya, tapi kan yang beredar di medsos itu saya rasa dan menjadi percakapan publik. Iya, itu menjadi pro kontra. Pro kontra karena yang komen ini situ kan rata-rata minta video. Iya. Minta video rilisnya itu. Iya, benar. Kalau harusnya dia lepas, tapi dengan kondisi ikan kita lihat berdarah mulutnya, kan kita tidak tahu apa yang terjadi di situ. Iya, makanya harusnya saya tidak tahu apa ikan itu memang betul dirilis atau tidak, saya belum tahu juga. Saya belum bisa memastikan bahwa itu ikan itu memang dirilis. Kalau memang pro harusnya mereka tahu lah. Ya. Tapi mereka itu juga sering mancing dengan saya. Itu termasuk teman-temannya Pak Ketua lah ya? Iya, kan kalau pemancing itu kan apalagi di Sulawesi Utara ini sempit ini. Semua alhamdulillah semua saling mengenal. Yeah. Kita itu saling mengenal. Mau provinsi tetangga, mau kabupaten tetangga, baru Manado, terus pokoknya Sulawesi Utara, Gorontalo saling mengenal, apalagi mancing lokal. Nah, ini terkait dengan BFC sendiri. Ini BFC kan sudah hampir 5 tahun nih. Tentu tidak hanya sekumpulan para angler atau hobi mancing di situ, tapi tentu ada event-event yang dilaksanakan. Sejauh ini event apa saja yang sudah dilaksanakan? Mungkin dari tingkat lokal bahkan bisa sampai tingkat internasional oleh BFC. Ya, alhamdulillah BFC itu sudah beberapa kali bikin event. Yang pertama itu Paka-Paka Omba. Paka-Paka Omba, apa itu? Bagaimana itu? Itu mancing pinggiran. Oh, mancing pinggiran. Itu tadi yang pakai bulu cuy. Oh ya. Nah, bulu cuy. Terus kita perbolehkan juga ada yang tegek, bisa. Oke. Yang penting nggak pakai reel, nggak pakai gulungan. Itu bagaimana proses, maksudnya Paka-Paka Omba itu dengan peserta dan seterusnya itu seperti apa? Jadi itu kita alhamdulillah dapat support dari pemerintah daerah juga. Alhamdulillah dapat support segala hal lah. Nah, sampai Paka-Paka Omba yang pertama itu sukses. Kita ada hadiah di situ, hadiah motor dan segala dan lain-lain. Iya, pertama. Motor? Iya, pertama kita bikin event itu ada hadiah lumayan lah, ya lumayan. Nah, di situ peserta tiap desa itu mengirimkan, ada yang 5 peserta. Desa di bawah sini ada 81 orang loh. Ada 15 peserta. Kali 81 kan. Pokoknya dia tiap desa desa 1.000? Iya, kemungkinan. Kemungkinan ribuan. Karena tiap desa itu ada yang kirim 20, ada yang kirim 5, ada yang jauh-jauh itu ada yang kirim 10, yang desa-desa jauh. Hadiah motor. Kalau motor pasti orang mau datang. Itu alhamdulillah kita sukses melaksanakan itu. Alhamdulillah sukses melaksanakan itu dengan ribuan peserta. Luar biasa pengawasannya. Dengan anggota BFC yang minim, tapi alhamdulillah kita sukses melaksanakan itu. Terus kedua, kita laksanakan event nasional tapi rasa internasional. Event apa itu? Event lomba mancing di laut pakai kapal itu. Ini pro? Iya, pro. Itu pro ya. Dia skala nasional tapi serasa internasional karena di situ ada yang tamu datang dari Korea, dari Prancis. Oh, pesertanya dari luar negeri ada? Iya, ada juga yang Prancis, Korea, Australia ada. Itu alhamdulillah kita kerjasama dengan Rumah Mancing Jakarta. Dari mereka lah kita belajar bagaimana itu pelaksanaan event yang
pelaksanaan event yang Betul-betul profesional ya. betul-betul profesional. Oh. Gitu, dari mereka, dari situlah kita belajar. Kita banyak belajar dari mereka. Tidak bisa dipungkiri, memang kita banyak belajar di rumah mancing. Rumah Mancing Jakarta. Iya. Cara apa? Pengaturan untuk di laut, pengaturan untuk di darat. Iya, di darat. Termasuk penjuriannya. Iya. Di situ kita banyak belajar. Nah, terus alhamdulillah itu lumayan, hadiahnya cukup lumayan. Itu support juga dari Pemda Pemda ya. yang luar biasa Makasih ya, anggarannya Bapak menyediakan Bupati iya. Haji Iskandar Kamar SPT, MSI dan Bapak Wakil Bupati Dede Abdul Hamid ya. Ya, itu luar biasa dari penyediaan armada, penyediaan apa makan minum di darat, di lautan. Jadi Itu dia. Baru istilahnya bagaimana penyambutan ya, iya, penyambutan dari peserta bahkan semua ya. apa penjemputan peserta dari bandara, terus apa Penginapan termasuk iya, di sini. penginapan di apa? Walaupun kita ya jujur terbatas lah untuk ini ya. Tapi mereka kita tidak- sediakan semuanya pokoknya. Pokoknya kita semua sediakan, Pemda sediakan. Alhamdulillah berjalan lancar. Memang ada ini sedikit Ya, biasa tapi lah. udah biasa. Ya, biasa. Sukses. Alhamdulillah tahun tahun berikutnya kita alhamdulillah sudah bisa bikin event. sendiri. Iya, sudah bisa bikin event sendiri. Yang penyelenggaranya BFC. Iya, Wah, luar biasa itu. penyelenggaranya kita sendiri, teman-teman BFC. Semua kan waktu penyelenggaraan untuk event nasional itu kita memang terlibat. Makanya ketika penyelenggaraan selanjutnya sudah kita sendiri karena kita kan sudah istilahnya sudah banyak berguru. Iya. Begitu. Jadi kalau bisa saya simpulkan bahwa BFC ini dari awal hanya kumpulan angler, kemudian bagaimana organisasi ini bisa terlibat dalam Kumpulan ini bukan kumpulan angler, kumpulan istilahnya pemancing tradisional. pemancing tradisional. Handline, dari itu handline. masyarakat asli Borsel ya atau ada Maksudnya kita dari kumpulan-kumpulan yang di kita. BFC itu? Kita cuma ngumpul-ngumpul karena kita sudah terbiasa mancing-mancing handline Oke, gitu. iya. Terus ada lihat-lihat di media sosial mau pakai ini, Iya. pakai ini. Ya, Makanya kita itu yang mau saya katakan tadi, artinya dari kumpulan itu kemudian menyelenggarakan event ya, dan akhirnya kerjasama dengan dunia mancing Jakarta, yang dunia mancing Jakarta itu besar loh, rumah mancing Jakarta ya, itu kemudian bisa bikin event sendiri. Nah, ini luar biasa ini BFC kalau begini, dengan ketua sendiri membawahi 20-an anggota. klub ini. Dengan berapa anggota kalau salah? 20-an. 20-an anggota ya. Nah, saya ingin tahu, di Bolsel ini kan kita tentu banyak sekali spot. Contoh nih, saya memang anak pantai juga, rumah di dekat pantai, tapi kan tidak hobi mancing. Nah, ketika saya ingin mancing, kira-kira bisa ada rujukan spot-spot mana saja yang bisa dijadikan untuk mancing? Kami, ya katakanlah pemula lah. Ya kalau spot mancing ya, terus terang sudah beberapa tahun ini BFC itu belum habis eksplor kita di Kabupaten Bola Mongondo Selatan ini. Luar biasa ya. Dari ujung ke ujung ini. Iya, belum habis, Artinya belum sampai hari ini masih eksplor iya, juga. masih eksplor juga karena saking panjangnya pantai yang ada di Bola Mongondo Selatan. Paling banyak kita eksplor itu kan di bagian barat. Ya. Di bagian barat Bola Mongondo Selatan, yang kurang itu memang di bagian timur. Tapi ada teman-teman pemancing lain yang dari luar daerah, lokalan saja, sudah pernah tes di bagian timur Bola Mongondo Selatan. Itu hasilnya alhamdulillah lumayan luar biasa. Ya. Luar biasa. Terus enaknya di kita di sini memang kita patut bersyukur juga dari Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita daerah ini luar biasa. Spotnya mancing itu Jadi bisa dikatakan surga ya bagi para Iya. pemancing ya. spot mancing kita itu nggak perlu jauh-jauh. Kalau pergi ke bagian barat itu, dari darat itu cukup 2 menit saja sudah sampai di Sudah spot. sampai. Luar biasa. Karena drop off itu tubiran Ya. Iya, tubiran yang di bagian barat itu luar biasa. Kalau istilahnya di kita kan ada teknik mancing popping itu. Iya. Ada teknik Apa itu? Bagaimana itu? teknik mancing popping itu gulung terus lempar.
dilempar kan, dilempar. Dari sini kita mau lempar popping itu kedalamannya itu 180. Kita mau lempar popper itu sampai di darat. Luar biasa ya. Gitu Ini yang kita mau tempat kita lempar ini 180 meter ke bawah. Iya. Kita lempar popping itu sampai di darat. Luar biasa. Itu sudah spot ikan-ikan besar situ. Besar ya. Bola Mongondo Selatan, Kabupaten Bola Mongondo Selatan itu spotnya nggak perlu jauh-jauh dari Dan bibir sekarang hari ini pantai. masih dieksplor juga ya di spot-spot berikutnya. Belum habis juga. Belum habis. Apalagi biasa. bagian timur itu kadang sekali pergi ke bagian timur karena ada memang suka sekali ke timur barusan itu ke explore ke timur. Cuman memang gelombang timur lagi tahun ini memang lagi jadi-jadian. Jadi-jadian ya, musim hujan dan Iya. cuaca juga ya. Gelombang timur Oke. memang lagi jadi-jadian. Nah, saya terus terang bersyukur hari ini sahabat podcast Suranato bisa podcast bersama Ketua BFC karena mendapat ilmu baru juga terkait dengan dunia mancing yang ada di Kabupaten Bola Mongondo Selatan ini. Nah, Bolsel akhir-akhir ini kedatangan beberapa artis ya. Dulu tidak hanya spot mancingnya tapi spot divingnya juga. Ada Giselle Anastasia, kemudian ada Prida Ratu Konsina. Nah, barusan juga ada Marcel Sastra ya yang datang, Marsal. Terus ada warga negara Marsal Prancis. juga, ada warga negara. Lady Engler, Ya, Prancis. ada beberapa warga negara asing yang Engler yang datang ke sini dan ini menjadi rujukan ya. Bolsel bisa dikatakan salah satu tujuan wisata bahari dari para artis ini bisa dikatakan seperti itu. Dan ke depan mungkin bisa lebih banyak artis-artis yang bisa datang ke daerah kita. Amin, insya Allah. Closing statement Pak Ketua terkait dengan percakapan kita pada malam hari ini. Oke, baik. Terima kasih. Dengan adanya Bolsel Fishing Club itu, peminat mancing yang profesional di Bola Mongondo Selatan, alhamdulillah sudah mulai banyak, sudah banyak mengetahui cara mancing yang profesional, cara mancing yang ramah lingkungan. Nah, terus alhamdulillah juga di Bola Mongondo Selatan sudah punya toko mancing sendiri juga di sini. Sudah ada toko mancing yang disupport oleh Koko Prabowo Asmongin. Koko ya, luar biasa. Koko Prabowo Asmongin. Tapi bukan orang Cina ini toh? Setengah. Setengah. Oke. Setengah Cina. Jadi alhamdulillah cukup lengkap juga untuk pemancing-pancing pro, cukup lengkap juga dan harganya itu terjangkau luar biasa. Jadi tidak perlu ke Kota Mobagu atau nggak Gorontalo perlu lagi ya? Bahkan harganya beda jauh sama daerah tetangga. Ini sudah promo ini kalau begini ini ceritanya. Memang kenyataannya kan seperti itu. Oke, karena ada Gato Fishing Store ini Satu-satunya. toko mancing satu-satunya yang ada di Ya, Bola Mongondo kalau Selatan itu saya dan setuju. lengkap terpercaya. Benar sekali. Oke? Terima kasih Pak Ketua. Ya, sahabat podcast Suranato, itulah tadi perbincangan saya dengan Ketua Bolsel Fishing Club, Bapak Agus Polamolo, bisa menambah pengetahuan baru bagi teman-teman sahabat podcast Suranato. Bagaimana sih dunia bahari kita Bolsel khususnya sport mancing dan kita bisa ya mungkin di kemudian hari bagi teman-teman yang pemula juga atau yang pengen mancing bisa datang ke Bolsel, kunjungi dulu ketuanya Bolsel Fishing Club supaya bisa dipandu ya, sharing ya, bisa sharing ya, sharing lokasi dan seterusnya. Saya ingin menutup pembicaraan kita pada malam hari ini dengan seorang ahli biologi kelautan namanya Sylvia Early, ahli biologi kelautan Amerika Serikat. Dia mengatakan seperti ini. Luar biasa. Dengan setetes air yang kamu minum, setiap napas yang kamu hirup, kamu terhubung dengan laut. Tidak peduli di mana kau tinggal di bumi ini. Saya Andrika Hasan undur diri bersama Ketua BFC, Siap. Agus Polamolo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.